Halo, selamat malam Abi, Gilbert, Nahdan. Thank you udah join ya untuk kelas hari ini. Sudah kedengeran suaranya? Sudah Kak, selamat malam. Dasar. Kedengeran ya? Oke, kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini di kelas front end. Udah pada makan malam semuanya? Sudah Kak. Kalau Udah ya. Kakak gimana? Makan malam sama apa Abi? Telur sama sosis saja Kak. Telur sama sosis. Gilbert makan apa Gilbert? Cuman nasi sama ikan ya. Nasi sama ikan, mantap. Nahdan sama Nafis, halo. Selamat malam, udah makan malam? Oke, kita mulai aja ya sebentar kalau coba absen. Berarti siapa yang belum join ya? Selamat malam. Hmm, Abi udah, Gilbert udah, Nafis udah, Nahdan udah, Surya sama Ridwan yang belum ya. Ridwan udah. Eh, Karena coba share screen ya. Ini Surya udah join. Halo Surya, selamat malam. Selamat malam Kak. Sip. Kita masuk aja ke dalam pelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang baru dari minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Belajar apa kita, Gilbert? Bikin layout Kak. Bikin Bikin layout. layout, betul, yes ya. Abi betul, kita bikin layout, kita juga belajar bikin Figma ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru di mana akan belajar tentang JavaScript ya. Berarti akan belajar bahasa baru lagi ya. Nah, apa itu JavaScript? Ada yang tahu? Hampir kayak hampir kayak Java tapi enggak Java. Hampir kayak Java tapi Enggak Java. oke, hampir kayak Java tapi enggak Java. Oke, make sense. Ada lagi yang lain? Coba, tidak tahu Kak? Oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar yang namanya JavaScript, itu adalah yang namanya sebuah interaksinya gitu ya. Kalau kalian udah belajar HTML, itu kan berarti kontennya ya. Terus CSS berarti kan stylingnya. Nah, kalau JavaScript, itu kalian belajar tentang interaksinya ya. Nah, gimana sih cara kita membuat JavaScript ini? Nah, contohnya kayak game ini. Ada yang tahu game apa ini? Flappy Bird. Happy Bird Kak. Flappy Bird ya. Jadi ternyata Flappy Bird itu dibuatnya dengan JavaScript ya. Betul ya. Nah, sekarang kita akan lanjutin. Jadi bagaimana cara kita belajar yang namanya JavaScript? Nah, tadi betul apa yang dikatakan sama Gilbert.
kayak Java tapi bukan Java. Oke. Nah, JavaScript itu adalah yang interaksi dalam website. Ya, ini sisanya masih sama kayak yang di Python ya. Kalian udah pernah belajar, jadi nggak akan kalian sebutin. Nah, perbedaannya dengan HTML apa? Jadi kalau di JavaScript, dia managing styles according to the algorithm, possible to respond to any possible user action, sama possible to write an algorithm. Gitu. Jadi, kalian dengan cara menggunakan JavaScript itu bisa ngelakuin yang namanya arithmetics. Ya. Nah, arithmetics ini bisa kalian gunakan yang namanya variables juga. Di dalam JavaScript, ketika kalian pengen membuat sebuah variabel, itu kalian pakai yang namanya let di depannya dulu. Let, kemudian nama variabelnya apa, sama dengan lalu nilainya. Ya, habis itu tinggal kita simpan gitu nilainya ke dalam variabel tersebut. Oke? Nah, kalau udah, nanti kalian perlu lihat, berarti ada tiga operator penting ya. Ada keyword, ya, let-nya, lalu nama variabelnya, lalu sama dengan, dan juga nilainya. Jadi empat ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan yang namanya plus sama dengan, minus sama dengan, sama kayak di Python. Jadi nggak terlalu sulit untuk kalian belajar ya. Nah, di dalam variabel juga JavaScript bisa ngelakuin operasi aritmatika ya. Kalian bisa ngelakuin penjumlahan ya, perkalian, bebas. Oke. Nah, terus gimana Kak buat kita bisa mengeluarkan hasilnya? Ya udah tinggal kalian kasih console.log ya. Oke? Kayak gitu ya. Nah, terus bagian berikutnya adalah ini juga bisa ya di konsol kalian mau ngebikin aritmatika juga boleh atau mau di alert juga boleh. Ya, itu bisa ditaruh di situ juga. Kah? Gampang. Nah, di dalam JavaScript itu semuanya kalau kalian mau menampilkan teks perlu kasih tanda petik ya, dan bisa kita juga gabungkan langsung. Gitu. Jadi kalau kalian pakai tanda koma di sini akan langsung menggabungkan semua teksnya. Ya, gampang. Nah, terus gimana kalau kita menggunakan jumlah atau tambah? Bisa juga. Jadi nanti bisa digabung juga concat-nya. Ya. Nah, ternyata kalau di JavaScript kalian menjumlahkan string dengan angka itu bisa-bisa aja dan valid ke error kayak di Python. Jadi kalau kalian tambahin 10 dengan 4 ya udah dia jadi 104 ya. Nah, terus gimana dong biar dia menjadi angka yang angka 4 ini jadi integer? Kalian kasih tombol plus atau operator plus di depannya. Jadi kalau mau ditambahin plusnya ada dua gitu ya. Gampang ya. Ada pertanyaan dahulu? Belum ada Kak. Belum ada ya, gampang. Nah, udah sampai situ dulu aja ya kita kerjainnya untuk dasar-dasar JavaScript dahulu. Kalau belum ada pertanyaan, kalian bisa langsung buka aja di Algonovanya ya. Kita buka yang di nomor 9. Dibuka yang nomor 9 ke bagian satu ya. Nah, kita kerjain dulu yang variables ya. Boleh dipilih dahulu. Nah, yang bagian pertama berarti ada berapa jawabannya? Ada tiga ya, dipilih. Eh, wow, salah lagi. Ini ya, tiga yang ini ya.
Coba boleh dipilih. Ada tiga jawaban. Oke, kalau udah nomor satunya, ini nomor duanya ya. Nomor duanya berarti make the correct statement about variables. Yang ini ada empat ya. Ah, kan sama ya? Sama nggak sih? Kalau beda, nah ini ya. Ini ada dua opsi yang sama, jadi pilih salah satu yang beda. Sir, aku ada pertanyaan, Sir. Apa? Nomor 7 itu ngomong apa ya, Sir? Hah, nomor 7 jauh banget. Itu itu agak bingung. Bilangnya Fred mintanya, tapi Basil yang kita ketahuinya. Ya, mungkin mereka adalah dua orang yang sama ya. Atau mungkin namanya Basil Fred. Oke, Ya, jadi dianggap satu orang yang sama aja. oke, Sir. Oke, berarti yang nomor 3 ada dua ya jawabannya. Ini cepet banget. Nih ya, net result 20 kali 7 plus 3. Yang nomor 4 berarti 565 ya, dijumlahin aja. Nomor 5, nah ini udah ya. Coba. Berarti kita akan menjumlahkan dua variabel ya. Ya, yang udah nomor 5 boleh ketik angka satu ya. Kalian tinggal buat kayak gini doang. Silakan ketik angka satu di chat Zoom.
Nomor 3, nomor 4 ini 565. Nomor 3, 20, 73 sama lat 10 ya. Oke, kita ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6 berarti gampang ya. Dia tinggal kita kasih alert doang. Nah, welcome to JavaScript. Berhasil deh. Nah, udah ya. Kalau udah kita ke nomor 7. Berarti kita akan menghitung dengan aritmatika ya. Gampang, kita punya sites, terus kita punya aplikasinya juga. Lalu tinggal kita hitung resultnya berapa. Maka itu yang penghasilan si Basil dalam sebulan. Ya, coba. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain. Ada.
Ya, yang udah nomor 7 ketik angka 2 ya. Ya, Abi udah ya nomor 7 ya. Yang lain udah? Ada yang ketinggalan nggak? Ya, kalau nggak ada kita lanjut nomor 8 ya. Nah, nomor 8 berarti gimana minute span ya. Dimana Fred decide untuk record ya di 7 hari kerja 4 jam dan 31 menit on the last one ya. Nah, itu jumlahnya ada berapa menit berarti ya. Nah, kita simpan dulu berarti dalam variabel harinya ada berapa, jamnya, menitnya. Ntar kita tinggal rubah ke dalam menit semuanya dan dijumlahkan. Dapat ya 3.631 menit total.
Sudah? Ketik angka 3 ya kalau udah. Abi udah nomor ininya. Oke, Abi udah ya. Gilbert udah nomor berapa Gilbert? Yang selanjutnya, Sir. Yang nomor 3 selanjutnya. Wih, ini bintangnya semua udah. Oh, bintangnya aku skip lumayan. Kerjain bintangnya juga ya. Oke. Okay. Now, in a break between projects, Fred decided to create a useful program. The desired program is a calculator that output the result of all possible arithmetic operations with two numbers at once. Addition, subtraction, multiplication, and division to the console. Nah, berarti kayak gimana caranya biar menjumlahkan semua itu? Berarti ya udah, kira tinggal ngebikin berarti di sini adalah addition, subtraction, multiplication, and division ya. Ntar tinggal kita checklist dapat deh jawaban. Ya, jadi ada 4 gitu. Gampang ya. Ya, yang udah ketik angka 4 ya. Mantap, Abi udah. Abi udah nomor berapa, Abi? Bintang yang kedua, Mister. Bintang 2. Oke. Nah, bintang 2 berarti try to understand how the program works, run the code, study the result, and move to the next level. It seems like the element can be changed via JavaScript. Oke. Nah, berarti ini ya tuh, kalian lihat di sini kan H2-nya something new, tapi kita menampilkan dia dengan teks yang ada di JavaScript. Berarti bisa tuh, ya. Nah, nanti kalian review dulu JavaScript-nya, kalau udah tinggal dicentang lalu lanjut ya. Nah, di bintang berikutnya, yang ketiga ini, kalian pilih ya. Jawabannya berarti ada 4. Oke, silakan dipilih ya. Udah, kalau udah ketik 5.
Surya udah nomor berapa Surya? Ah, oke, sip. Surya udah ya. Abi udah? Udah? Abi sama Gilbert udah? Bintang yang terakhir? Eh Nafi sama Nahdan gimana Ridwan? Udah Udah ya? Oke, Udah Kak. udah juga. Oke, sip. Ya udah, kita masuk ke materi berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah interaction with a page. Jadi kalian udah tahu nih dasar-dasar di dalam website atau sorry di dalam JavaScript. Nah, nah, berarti kayak gimana caranya untuk yang bagian berikutnya yaitu interaction with a page. Dengan HTML, kalian bisa belajar yang namanya DOM3 atau Document Object Model. Gitu. Jadi nanti kalian bisa mendeteksi ada apa aja nih ya di dalam sebuah elemen HTML itu. Gitu. Nah, biasanya kalian bisa melihat ini ada strukturnya di HTML itu. Ya, ada dokumen ya. Terus nanti ada HTML-nya. Nah, HTML ini dibagi jadi dua, ada head, ada body. Berarti ada head sama ada body-nya juga ya. Nah, nanti tinggal kalian dapetin berarti ya. Ada meta, ada title. Itu semua bisa dibikin jadi kayak tree atau pohon ya. Nah, eh kalau kalian udah tahu gitu ya di dalam setiap elemen HTML itu ada strukturnya, kalian bisa dapetin yang namanya DOM. DOM itu adalah cara buat kalian mengambil sebagian dari elemen HTML. Supaya apa? Supaya bisa kalian rubah, bisa kalian kasih interaksi, ya. Nah, caranya kalian pakai namanya query selector, let item document query selector, lalu pilih nih elemen HTML-nya itu yang mana. Misal nanti class red. Nah, ya udah, berarti nanti kalian akan mendapatkan first matching element. Ya, misal kalau kalian mau dapetin let first variable query selector P, artinya kalian akan dapetin yang first paragraph. Nah, berikutnya kalau kalian mau dapetin dot container berarti yang kedua. Nah, kalau misalnya kalian dapetin query selector di container, itu boleh juga. Ya, jadi nggak usah pakai dokumen lagi. Artinya kalian dapetin yang second paragraph, gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi bisa kalian adjust, nggak cuma dari dokumen doang.
Ya, enggak? Coba dilihat dulu kode ini ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada lanjut. Nah, berikutnya adalah ketika kalian ingin merubah, itu bisa pakai yang namanya inner HTML. Jadi nanti teksnya bisa dirubah ya. Now there's another text. Lalu second style color itu bisa dirubah juga warnanya. Ya, atau styling dari si elemen tersebut. Gitu. Ya. Nah, misalnya kalian pengen rubah nih first.inner.html. Berarti ini nanti tinggal dirubah aja untuk kontennya kayak gimana. Ya. Nah, misalnya mau dirubah stylenya, itu bisa juga dapetin red gitu. Nah, bagian berikutnya adalah first inner HTML. Now there's another text, itu bisa dirubah juga ya. Misal, kalian punya di sini adalah first paragraph, ya first paragraph. Terus nanti kalian dapetin dulu berarti pakai query selector P-nya. Habis itu kita nanti pengen dapetin yang bagian query selector container, ya. Ketika kalian pengen merubah yang di first ini, artinya yang di paragraf pertama, yang ini akan berubah dengan teks another text gitu ya. Itu makanya kenapa kalian bisa lihat berubah di bagian situ ya. Nah, terus yang second style itu artinya yang di second paragrafnya jadi warna merah. Nah, ini udah sama ya. Yang asalnya teksnya berubah, yang kedua warnanya berubah. Gampang ya. Nah, font size, margin top juga bisa kita rubah kayak gitu. Ya, ada banyak, ada beberapa elemen yang bisa kalian rubah menggunakan JavaScript ya. Yang penting adalah yang DOM tadi ya. Jadi kalian pengen ngedeteksi dari HTML itu pakai yang namanya DOM, query selector. Dicek mana sih elemen HTML yang akan dirubah. Baru habis itu nanti styling di JavaScript ada banyak. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Nggak ada, Kak. Gak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Boleh dibuka berarti yang bagian duanya. Kemudian kita ke bagian satu ya. Ini ya, kalau misalnya bingung yang nomor satu, jawabannya ada 5. Nah, udah. Kalau udah nomor 2, oke, berarti kita akan coba merubah ya teksnya.
dari JavaScript gitu yang asalnya dia adalah we are waiting for your return, jadi welcome. Jadi nanti kalian pertama adalah seleksi dulu nih. Oh, ini teksnya udah di H1. H1-nya cuma ada satu. Berarti bisa kita langsung query selector H1 aja. Ya. Habis itu nanti kita inner HTML welcome. Oh, udah dia berubah jadi welcome. Ya. Nah kan kalau udah ketik angka um, 6 ya. Ntar ya, kalau ngomongin dulu.
Udah? Oke, kalau udah kita lanjut nomor 3 ya. Nah, nomor 3 berarti kayak gimana? Kita akan merubah ya JavaScript-nya terus warnanya juga. Ya, berarti kita tinggal selektor dulu. Habis itu kita kasih inner HTML sama kita kasih style color. Ya, kalau checklist jawabannya benar. Kayak gini ya. Yang nomor 3 silakan.
Sudah? Kak, kayaknya kayak saya ada error, Kak. Nah, ada error. Coba Oh. share screen. Itu kok TCS, Kak? Mana, bentar. Eh, nih. Iya, kok error? JavaScript is found. Ke JavaScript lagi? Hmm. Oh, ini S-nya huruf gede. Oh iya. Hmm. Siap. Sip. Oke. Lanjut ya. Kita ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4 berarti kita pengen menjumlahkan ya. Kalau kalian lihat di sini, kita ingin menjumlahkan semua total price-nya ada berapa ya. Nah, berarti caranya gimana? Kita akan pakai inner HTML. Habis itu kita tinggal rubah ke dalam integer dan kita jumlahkan ya. Oh, sorry, tinggalan. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti hasil totalnya 1089 dari semuanya ya. Diselect dulu dari HTML-nya bisa dilihat dulu ya.
Udah? Bisa? Kalau udah bisa ketik 6. Kayak habis sama Surya udah ya. Gilbert tuh nomor berapa Gilbert? Ya udah ya berarti ya. Sip. Kalau udah kita lanjut aja ke nomor 5 yang terakhir. Nah, di JavaScript code should get two numbers from the page. Their sum in the paragraph. Ya, jadi dijumlahin hasilnya berapa tampilan di result. Ya, berarti kita tinggal deteksi dulu elemen HTML ya, ya pakai query selector lalu tinggal kita jumlahin. Gampang ya. Oh, jadi resultnya 10.
Udah ya, kita lanjut ya. Nah, berarti mana yang errors dan mana yang no errors? Yang no errors berarti ada tiga ya. Nah, kayak gini ya, ya. Untuk memisahkan mana error sama no errors. Udah? Kalau udah bintang berikutnya ya. Version of the program. Nih ya, here is the username. Dan yang terakhir adalah indoor cactus. Warna merah semuanya ya. Sorry. Warna merahnya cuma indoor cactus doang. Udah, kayak gitu. Coba semuanya udah selesai. Kalau udah selesai ketik angka 7 ya. Silakan kalau ada pertanyaan tanyain. Udah? Ayo ketik angka 7. Kalau sudah semua, Abi, Gilbert, Surya, Ridwan, Nahdan, sama Nafis. Kalau ada yang ketinggalan kasih tahu. Tapi Mister baru balik. Hmm? Baru balik Kak. Benerin baterai mouse tadi. Benerin berapa? Benerin baterai mouse Kak. Mati-matian tadi soalnya. Oke. Udah sampai nomor berapa, Abi? Oh, baru nomor 5 Kak. Apa nomor 5? Oke. Udah beres belum nomor 5-nya? Ini saya ada yang error deh Kak. Mana? Gilbert udah ya, Surya juga udah. Sini Kak. Ini nomornya kasih titik ke depannya, titik-titik juga. Oh iya. Oke. Oke, Makasih Kak. lanjut. Yang bintang satu ya. Pindahin dari atas ke bawah.
Oke, udah? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada Sip, Kak. Abi udah juga ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi untuk kelas hari ini, kalian sudah belajar tentang JavaScript ya. JavaScript ini berarti memberikan interaksi, bisa kalian rubah-rubah juga melalui kode JavaScript-nya untuk elemen HTML ya. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba belajar lebih detail di bagian function and events in JavaScript. Ya, jadi pastikan hadir di minggu depan ya. Ada pertanyaan dulu, Ridwan, Abi, Gilbert, Nada, Nafis, sama Surya. Nggak ada Kak. Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ya, bye-bye. Thank you semuanya. Thank you, Sal. Masih Kak, selamat Terima malam. kasih ya. Dadah. Selamat malam.